Udah? Tes dulu. Ya, apa itu ikhlas? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin halaman 125 jilid kedua. Beliau mengatakan definisi ikhlas adalah tajridul qasdi ta'atan lil ma'budi. Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan atau memurnikan niat dalam rangka taat kepada Allah. Berarti apabila seorang hamba berusaha memurnikan niat amalannya, semuanya dalam rangka tujuan adalah untuk taat kepada Allah, maka itu adalah ikhlas. Itu kata Ibnu Qayyim. Kemudian definisi yang kedua oleh Al-Hakami di dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul. Jilid 2 halaman 523. Ikhlas itu adalah kata beliau tasfiyatul amali bisalihin niyati an jami'i syawa'ib syirk. Ikhlas itu adalah tasfiyah, memurnikan atau membersihkan seluruh amalan dari seluruh kotoran-kotoran kesyirikan. Caranya dengan apa? Bisalihin niyah. Caranya dengan niat yang benar. Berarti ketika seorang hamba berusaha membersihkan seluruh amalnya dari noda-noda kesyirikan, caranya dengan niat yang bersih, niat yang benar, nah itulah ikhlas. Nah itulah ikhlas. Nah yang terpenting ikhlas ini adalah syarat diterimanya amalan lisan. Karena kalimat la ilaha illallah itu amalan lisan, di mana amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengucapkannya secara ikhlas, secara bersih, secara murni lillah, untuk Allah. Berarti kalau dia tidak didasari dengan keikhlasan, munafik berarti. Lisannya saja mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya betul-betul mengingkari kalimat yang dia ucapkan, yang munafik. Walaupun secara lahiriah dia Islam, tetapi sebenarnya di sisi Allah dia munafik. Kemudian penulis kitab ini membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang ikhlas itu adalah syarat daripada diterimanya la ilaha illallah. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bihaqqin fa'budillaha mukhlishin lahuddin ala lillahid dinul khalis." Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran yang merupakan kebenaran. Fa'budillah mukhlishin lahuddin. Nah ini kalimatnya. Sembahlah Allah. Ya. Bentar ya. Oh ya. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dalam keadaan
kamu memurnikan, mengikhlaskan agama atau amalan untuk Allah. Ingat, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dalam keadaan kamu mengikhlaskan agama untuk Allah. Apa kaitan dengan syarat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah tadi sudah dijelaskan amalan lisan. Berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah harus didasari keikhlasan. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, kalimat la ilaha illallah tadi tidak akan pernah jadi sah tanpa keikhlasan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kandungan tafsir kalimat la ilaha illallah itu sama dengan tafsiran makna ibadah. Jadi kalau seseorang itu membaca kitab-kitab tafsir di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah dengan apa itu makna ibadah, sebenarnya itu sama. Jadi makna la ilaha illallah ya makna ibadah itu. Sehingga yang dimaksud dengan ibadah itu adalah implementasi atau makna tafsiran lain daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga ketika ibadah itu harus didasari keikhlasan kepada Allah, demikian juga kalimat tauhid harus didasari keikhlasan. Nah, kemudian yang ketiga, syarat diterimanya ibadah itu juga sama syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah ibadah. Ketika seorang mengucapkannya pasti dengan dasar untuk mengibadahi Allah, nggak mungkin. Bahkan itu pondasi dasar seseorang untuk mengibadahi Allah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah kata Allah, agama yang murni itu milik Allah. Artinya amalan yang murni itu hanya untuk Allah. Berarti apa? Ikhlas untuk Allah. Tujuannya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini ayat yang sudah kita hafal semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka, yaitu manusia, diperintahkan oleh Allah kecuali cuma satu, supaya mereka beribadah kepada Allah, tidak titik sampai di situ. Mukhlis, mukhlisin, yaitu ibadah itu apa? Dimurnikan untuk Allah. Bukan beribadah kepada Allah saja, tetapi juga dimurnikan untuk Allah. Artinya, kalau kita berdoa, tujuan doa kita kemana? Ke Allah, itu tauhid. Terus dimurnikan ibadah kita untuk siapa? Untuk Allah, itulah ikhlas. Jadi antara tauhid dan ikhlas itu dekat maknanya, saling berhubungan, walaupun ada sedikit perbedaan. Nah, apa yang kita ambil pelajaran dari surah Al-Bayyinah ayat 5 ini? Yang pertama, dalam ayat ini semua hamba itu Allah perintahkan beribadah kepadanya dengan dasar ikhlas. Nah itu,
Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini semua kita diperintahkan oleh Allah untuk itu. Mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua, inti daripada kalimat la ilaha illallah apa? Adalah ibadah yang ikhlas untuk Allah. Ketika kita sudah ucapin kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa itu? Berarti kita harus sudah ngaku tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Nah, selanjutnya apa? Berarti mengibadahi Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, baru diterima amalannya, baru diterima la ilaha illallahnya. Itu. Kalau tidak, ya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, di sini Allah contohkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya kan? Diberikan contoh. Termasuk diantaranya kamu murnikan ibadah sholat, apalagi puasa, zakat, itu betul-betul lillah atas dasar la ilaha illallah. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 11 sampai dengan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Qul Allahu a'budu mukhlishan lahuddini. Nah, coba di sini ayat ini Allah perintahkan ke Rasulullah, wahai Muhammad, ucapkan Muhammad, apa yang harus kau ucapkan Muhammad? Inni umirtu an a'budallah mukhlishin lahuddin. Kamu ucapkan Muhammad, kata Allah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ucapkan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dalam keadaan ikhlas, murni untuk Allah. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah yang kedua untuk menjadi orang yang berserah diri. Tuh. Kemudian yang ketiga, katakan Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut, kata Nabi Muhammad, pada hari kiamat, asaitu, aku bermaksiat kepada Rabbku. Nah, terakhir, qul, katakan Muhammad, Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Kata Allah, katakan Muhammad, aku beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuknya. Ini lagi diulang-ulang terus ayat ini. Diulang-ulang terus. Yang intinya dalam surah Az-Zumar ayat 11 sampai 14, Nabi SAW diperintahkan untuk ikhlas. Berarti apa? Ini menunjukkan ikhlas inti, ya, diterimanya atau syarat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini biar kita kuat, ya. Ternyata ayat-ayat yang menunjukkan dalilnya banyak tentang syarat la ilaha illallah itu harus ikhlas. Kemudian apa lagi? Di dalam surah Ghafir ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Serulah Allah, berdoalah kepada Allah, ya, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan amal untuk Allah. Nah, di sini jelas ikhlas
merupakan salah satu syarat diterimanya doa kita. Berarti apa? Amalan la ilaha illallah juga diterima juga dengan harus ikhlas. Baik. Nah, kemudian selanjutnya dalam surat Ghafir ayat 65. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah, serulah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir benci. Artinya apa? Ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti komitmennya apa? Ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah. Walaupun orang musyrik, orang kafir tidak senang. Kenapa? Orang musyrik itu ilahnya banyak, dia nggak mau mengibadahi Allah dengan ikhlas, nggak mau. Makanya ada Tuhan Lata, Mannan, Az, dan seterusnya. Ya, artinya walaupun mereka tidak suka, ya, walau karihal kafirun, tidak apa-apa, tetap murnikan ibadah itu untuk Allah. Murnikan kalimat la ilaha illallah itu untuk Allah. Karena begini Pak, orang-orang musyrikin zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, mereka itu sangat-sangat mengerti kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika Rasulullah menyerukan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau itu karena mereka paham konsekuensinya. Kalau mengucapkan kalimat itu, dia akan meninggalkan ilah-ilah mereka yang banyak. Sementara Rasulullah hanya ingin mengajak mereka satu ilah saja, yaitu Allah. Nah, bedanya orang musyrikin dengan di zaman sekarang, ya, kebalikan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia tidak paham maknanya, sehingga setiap hari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, tapi nggak ngerti. Buktinya apa? Banyak ucapannya, perbuatannya, keyakinannya masih melakukan kesyirikan. Sama-sama musyrik. Bedanya apa? Musyrik zaman Rasulullah tidak mengucapkan la ilaha illallah karena ngerti. Kalau ngucapin itu konsekuensinya ninggalkan ilah-ilahnya yang banyak. Bedanya musyrikin zaman sekarang terbalik. Mengucapkan la ilaha illallah, bahkan zikir la ilaha illallahnya banyak. Ribu-ribu. Beratus-ratus. Tapi bodoh terhadap makna la ilaha illallah. Terbukti dengan amalan kesyirikan yang mereka lakukan, masih ke kuburan, masih ke goa-goa, masih minta tolong sama jin, dan seterusnya. Satu tidak melakukan, satu musyrikin karena di atas ilmu, satu musyrikin di atas kebodohan. Dua-duanya sama, musyrikin. Ya, surat An-Nisa ayat 146. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillah al-mu'minina ajran 'azima. Mereka, kata Allah, memurnikan, mengikhlaskan agama untuk Allah. Mereka lah orang-orang yang bersama orang-orang mukminin. Allah akan memberikan orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, di sini kembali mereka adalah orang-orang yang memurnikan amal untuk Allah, mengikhlaskan amal untuk Allah. Baru mereka disebut mukminin. Dalam surah An-Nisa ayat 146 ini jelas ya bahwa seorang itu disebut mukmin, muslim kalau kalimat la ilaha illallahnya terpenuhi syarat ikhlas dan syarat-syarat lainnya. Khusus dalam la ilaha illallah baru disebut muslim, mukmin ya
Kalau ikhlas, kalau tidak berarti bukan muslim, berarti bukan mukmin. Gitu. Yang kedua, baru dia mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang besar kalau taksis dasar la ilaha illallahnya ikhlas. Maka amal-amalan berikutnya atas dasar kalimat la ilaha illallah baru dapat pahala. Kalau tidak akan dapat pahala. Kemudian yang ketiga, seorang itu bisa jadi selamat kalau benar dan ikhlas kalimat la ilaha illallah. Karena orang mengucapkan la ilaha illallah bisa saja benar. Dia tahu tafsirnya, dia ngerti rukunnya, dia ngerti apa, tapi tidak ikhlas. Sama saja kan? Bisa saja dia ikhlas mengucapin kalimat la ilaha illallah tidak benar tafsirannya, tapi tidak mengerti konsekuensinya, juga tidak diterima karena tidak mencontohi Rasulullah dalam memahami makna la ilaha illallah. Makanya syarat diterimanya amal itu yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, contoh Rasulullah. Sama kalimat la ilaha illallah harus terpenuhi juga itu. Kemudian kita masuk dari hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Kitabus Shalah, kemudian Sahih Muslim Kitabul Iman, dari sahabat Ibn bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah ini jelas ya, fa innallaha qad harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nah ini jelas ya, Allah sesungguhnya akan mengharamkan neraka. Jadi Allah akan mengharamkan makhluknya, hambanya masuk neraka. Ingat Pak, kalau Allah mengharamkan hambanya masuk neraka, berarti apa? Si hamba itu bisa saja tidak akan masuk neraka selamanya, ya, ataupun tidak kekal selamanya, akan keluar. Tetapi di sini syaratnya apa? Seorang itu Allah haramkan untuk tidak masuk neraka. Man qala la ilaha illallah. Nah kan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nah baru ya bataghi bidzalika wajh Allah. Ketika dia mengucapkan dengan mengharapkan wajah Allah, artinya apa? Ikhlas karena Allah. Jelas ini syarat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah harus didasari ikhlas. Kenapa? Karena tanpa ikhlas maka tidak diterima kalimat tersebut. Bahkan ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan berkonsekuensi membatalkan kalimat la ilaha illallah karena tidak terpenuhi syarat la ilaha illallah. Jadi bagi kita yang memahami syarat la ilaha illallah itu sebenarnya kalau kita betul-betul paham, kita benar-benar detail, mendalam maksud dan konsekuensinya, penjelasan dan contoh-contohnya, sebenarnya apalagi yang bisa menerangkan begitu gamblangnya diterimanya la ilaha illallah. Ya kan? Sama dengan wudhu, sholat, punya kan syarat-syarat diterima sahnya sholat. Kapan wudhu itu akan diterima menjadi sah? Juga ada syarat-syaratnya. Contoh, apabila seorang imam sholat atau seseorang yang sholat, kemudian dia di tengah sholatnya teringat dia belum wudhu, berarti terpenuhi tidak syarat sah sholatnya? Batal nggak? Hah? Batal nggak?
Berarti kan syarat sah sholat, berarti dia suci dari najis, suci dari hadas besar, kan gitu. Atau si imam, dia imam, kemudian dia mengeluarkan angin, nyaring, ada makmumnya, dan makmum tahu imam itu kentut misalkan, dan imam itu juga ngakui dia mengeluarkan angin. Batal nggak sholat si imam itu? Batal nggak? Nah, batal kan? Perlu dibantah lagi nggak yang kayak begitu? Oh, nggak batal. Perlu nggak? Kenapa? Karena ini al-ma'lum minad din, aksiomatik. Sudah diketahui secara pasti bahwa itu batal. Semua orang tahu perkara itu. Tiba-tiba ada jamaah yang lain. Oh, itu tidak batal, Pak. Jamaah yang lain tanya, kenapa tidak batal? Mungkin dia bodoh, beri uzur. Mana tahu dia tidak ngerti kentut itu batal. Bisa tidak kita terima alasan itu? Bisa tidak, Ustaz? Bisa nggak? Tidak bisa kita terima, kan? Tetap kita katakan, mana ada uzur bagi kamu, kentut ya batal. Itu masalah wudu. Sekarang la ilaha illallah juga punya syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, batal juga la ilaha illallahnya. Walaupun dia ngaku tidak batal. Walaupun orang lain ngaku bilang tidak batal. Misalkan seorang mengucapin la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali. Tapi besoknya ke kuburan wali, berdoa kepada wali, ya Habib, ya Syekh Abdul Qadir, ya Kiai, tolong aku, bantu aku. Dia berdoa kepada orang yang sudah mati. Syirik enggak? Syirik enggak? Musyrik enggak orangnya? Kenapa musyrik? Batal la ilaha illallahnya. Kenapa? Syarat-syaratnya sudah tak terpenuhi lagi. Kalimat la ilaha illallah otomatis itu batal. Tidak perlu lagi kita tanya, mungkin dia bodoh, mungkin dia enggak, karena itu perkara tauhid, rukun Islam yang pertama. Bisa dipahami? Jadi siapa saja yang dia beralasan pelaku syirik akbar itu tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak batal la ilaha illallahnya, maka konsekuensinya dia harus mengatakan seorang imam yang mengeluarkan angin juga tidak batal. Harus gitu. Itu konsekuensinya. Kalau tidak, berarti dia kontradiksi. Ya, kontradiksi. Pasti menyelisih daripada ya kaidah-kaidah yang sudah disepakati. Lanjut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ini jelas. Lebih terang lagi. Rasulullah bilang as'adun nas bi syafaati. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah ya, ini jangan berhenti sampai di situ. Barang siapa di antara manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat, pasti ada syaratnya. Apa syaratnya? Man qala la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berhenti enggak? Enggak berhenti. Ada syaratnya lagi. Khalisan min qalbihi au nafsihi. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Berarti apa? Jelas di sini. Syarat la ilaha illallah harus didasari keikhlasan. Kalau tidak ikhlas,
terima. Tidak dapat syafaat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Qaidatun Jalilatun fit Tawassuli wal Wasilah. Halaman 96 menjelaskan hadis Nabi tentang syafaat tadi. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna ahaqqan nasi bi syafa'atihi yaumal qiyamati man kana a'zama tauhidan wa ikhlasan. لأن التوحيد جماع الدين والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو سبحانه لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat, nah, man kana a'zama tauhidan wa ikhlasan, yaitu mereka yang paling besar tauhid dan keikhlasannya. Berarti apa? Tergantung tauhid dan keikhlasannya, baru dia dapat syafaat Nabi. Kalau benar, baru dapat. Kenapa? Li'anna tauhid, karena tauhid itu adalah pokok inti agama. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan orang yang melakukan kesyirikan. Berarti apa? Menduakan Allah. Dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak akan memberikan syafaat seorang pun kecuali dengan izinnya. Bahkan ketika Rasulullah memberikan syafaat, Allah memberikan batas tertentu untuk Rasulullah memberikan syafaat. Punya batas tertentu. Tidak bisa sembarangan, harus dengan izin Allah, dan yang disyafaati orang yang diridhoi. Tidak bisa semau-maunya, ada kriteria dan syarat-syaratnya. Baru kalau terpenuhi syaratnya, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga dengan syafaat Rasul. Dan itu sesuai dengan kadar tauhid dan imannya dan keikhlasannya yang ada di dalam hatinya. Tergantung kadar tauhid dan imannya. فَجَعَلَ أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُنَالُ بِهَا شَفَاعَةُ تَجْرِيدَ التَّوْحِيدِ أكثر من اعتقد المشركون أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالتهم من دون الله فقالب النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله لشافعي أن يشفع فيه. Kemudian Ibnu Taimiyah lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab terbesar syafaat itu diberikan kepada seseorang tajrid dan tauhid. Ikhlas tauhidnya, murni tauhidnya. Ya. Sebaliknya beda dengan keyakinan orang-orang musyrik. Syafaat itu akan didapat kalau mereka menjadikan sesembahan-sesembahannya sebagai pemberi syafaat, kan begitu. Peribadatan-peribadatan dan penolong-penolong mereka selain Allah yang bisa menjadi pemberi syafaat, kan kebalik. Itu menurut anggapan mereka. Tetapi Nabi SAW membalikkan pernyataan orang musyrikin tersebut, bahwa seorang mendapatkan syafaat tajridut tauhid ketika murni tauhidnya, murni kalimat la ilaha illallah, murni amalnya untuk Allah. Nah, pada saat itulah orang yang memberi syafaat bisa memberikan syafaat, baru bisa. Ya. Kemudian wa'lam hafizakallah, penulis kitab ini mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, melindungi kalian, annal ikhlasa ahadu syartain
qabulul amal. Kama fi qoulihi ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ikhlas itu salah satu di antara dua syarat diterimanya sebuah amalan. Ini sesuai, makna ini sesuai dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan, barang siapa yang ingin mengharap bertemu dengan Allah, satu, syaratnya apa? Falyamal amalan sholihan, harus beramal dengan amal soleh. Maksudnya apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak ada persekutuan dalam ibadah. Artinya amalan itu tidak didasari kesyirikan. Harus ikhlas. Ya, berarti harus ikhlas. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Abi Nuaim jilid ke-8 halaman 95, qala Ibrahim ibnul Ash'ash qadim al-Fudail bin Iyad. Jadi berkata Ibrahim bin Ash'ash, ya, pembantu Fudail bin Iyad, dia berkata, sami'tu al-Fudaila rahimahullah yaqulu fi qoulihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku mendengar Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmatinya, mengatakan ketika membaca firman Allah surat Hud ayat ke-7, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kalian siapa yang benar amalannya. Nah, siapa yang benar amalannya di sini maksudnya akhlasahu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas, nah, amalannya, yang paling benar amalannya. Berarti ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas mengucapkannya, harus benar maknanya. Fa innahu idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Karena amalan itu meskipun kalau dilakukan didasari oleh keikhlasan tetapi tidak benar, ya, tuntunannya tidak diterima juga amalan. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sama, seorang itu kalau amalannya pun katakanlah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ikhlas juga tidak diterima oleh Allah. Sama, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu amalan lisan, harus ikhlas mengucapkannya, harus benar dalam mengimplementasikannya dan memahaminya, baru diterima oleh Allah. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amalan itu menjadi ikhlas dan benar. Wal khalisu idza kana lillah, ikhlas karena Allah, benar, ya, idza kana ala sunnah, kalau di atas sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya tutup. Syarat diterimanya amal, pertama ikhlas, yang kedua harus mencontohi Rasulullah, yaitu di atas sunnah. Sama kalimat la ilaha illallah ketika diucapkan harus didasari keikhlasan dan harus benar dalam implementasi, memahaminya dan seterusnya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Ini baru satu, ini syarat yang ke-6 dari kalimat la ilaha illallah, harus ikhlas. Baik, nanti akan kita lanjutkan pertemuannya di subuh hari, ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.